Menjatuhkan politisi, saya bilang saya nggak menjatuhkan, orang kepleset sendiri mereka. Ya, saya sih bertanya-tanya kenapa beliau ditunjuk sih. Saya lagi menyerang Gerindra, kan tidak salah. Salah saya di mana? Ini agak panjang penjelasan, izin Prof ya, izin ya. Ini soalnya rada emosional nih Prof nih saya ke pembahasan. Cukup lumayan sering dapat somasi saya. Ya memang mulut saya agak tajam dan mungkin memancing kontroversi, tapi tidak ada niat untuk kemudian membangun bangsa ini jadi lebih baik. Kalau bisa Pak Prabowo ketika menjadi macan Asia, mengaumnya tuh jangan kepada rakyat kecil yang ngobrol di podcast seperti ini. Saya sering bertanya kira-kira apa sih yang ada dalam pikiran masyarakat dalam satu periode. Dan untuk itulah kita memerlukan narasumber dari beragam disiplin dan juga mereka yang ada di dalam masyarakat. Dan bagaimana kira-kira kita mendengarkan mereka pandangan tentang kejadian belakangan ini. Telah hadir bersama saya, tamu saya adalah Panji Pragiwaksono. Prof, betul sekali Prof. Terima kasih. Terima kasih Mas Panji. Jadi dari New York, berapa hari yang lalu sampai di sini? Saya sebenarnya seminggu yang lalu sudah sampai sini. Seminggu yang lalu sudah sampai sini. Sekarang udah lewat jet lag-nya, udah lebih bugar. Ya. Dan Panji di sana bikin stand up apa di sana? Memang perjuangan terbesarnya Prof ketika saya pindah ke New York itu penyesuaian. Bukan cuma masalah bahasa, tapi masalah referensi. Apa yang mereka tahu, saya harus pahami, saya harus selami. Butuh waktu untuk menyelami kehidupan mereka. Jadi bagian dari orang yang hidup di New York terutama, untuk kemudian bisa membaca keresahannya. Dalam konteks bagaimana mereka suka joke-nya dihantarkan gitu. Itu susah sekali penyesuaiannya. Saya bertahun-tahun waktu saya berangkat sekolah di Amerika, itu tahun 90-an awal begitu ya. Saya tuh kalau lihat stand up komedi di TV, saya nggak ngerti tuh. Terus saya suka bingung, kok orang pada ketawa sih? Ini apa sih dia ngomongin? Gitu aja ketawa gitu. Saya nggak ngerti ceritanya. Referensi saya nggak sama gitu ya. Tapi karena saya langganan baca koran terus gitu ya, kita ikutin begitu. Terus lama-lama ketawa sendiri tuh. Lama-lama ketawa sendiri setelah 4 tahun kalau nggak salah. Saya baru bisa ketawa. Gila, lama juga ya 4 tahun ya. Kalau buat saya gitu, saya nggak tahu mungkin Panji bisa lebih cepat kali membaca itu. Buat saya agak susah juga, Prof, harus diakuin karena sebenarnya kalau ditanya apakah saya sudah hidup bermasyarakat, sebenarnya belum. Artinya saya nggak kerja di sana selain menjadi stand up comedian. Nggak jadi bagian dari masyarakat sana, nggak disebut saya blue collar enggak, white collar juga enggak. Jadi keresahan-keresahan spesifik itu saya nggak tahu. Bahkan kalau boleh jujur, saya membaca keresahan masyarakat dari nonton stand up comedian lain. Untuk punya konteks, oh ini ternyata yang mereka lagi omongin. Dalam konteks politik, oh ini ternyata keresahannya. Memang butuh waktu dan seperti yang Prof bilang, Prof butuh 4 tahun, saya juga butuh waktu. Cuman untungnya sekarang saya sudah mulai ada penyesuaian sehingga materi stand up saya sudah mulai kena. Saya sudah mulai berpertunjukan ke sejumlah kota Amerika, bahkan Eropa juga. Dan audiensnya bukan orang Indonesia kan? Enggak. Malah kalau saya punya pertunjukan orang Indonesia yang datang cuma 2, 3 gitu, dikit-dikit. Karena ya orang Indonesia ketika di New York sibuk kerja, Prof. Sibuk kerja. Banyak yang kerja di restoran, Sabtu Minggu mereka ya kerja lah. Sementara show saya Sabtu Minggu. Dan banyak yang kerja 2 shift gitu. Betul. Karena harus membiayai hidup yang sangat mahal di sana. Berarti di sana ada studionya khusus yang memang dibuka untuk beberapa orang. Jadi di New York comedy club itu memang banyak sekali. Bahkan di antara semua kota di Amerika Serikat, New York City itu punya comedy club terbanyak. Lebih dari 30 comedy club. Tapi di luar itu ada banyak comedy show dilakukan di bar, di cafe, di bookstore, di libraries. Dan audiensnya terbanyak. Banyak Prof. Bahkan saya salah satu yang paling menarik menurut saya ngelihat ada pertunjukan stand up di laundry. Oh, di laundry? Iya, jadi laundry kalau jam 10 tutup, sebenarnya bikin show stand up di laundry. Memang kapasitasnya nggak lebih dari 30. Belakang-belakangnya tuh benar-benar laundry mesin gitu, jadi secara experience tuh lucu. Iya, karena juga kalau kita mau lihat teater Broadway di New York asik banget tuh. Betul. Ada pertunjukan stand up yang juga di Broadway, tapi secara umum sih untuk teater. Dan artisnya banyak sekali datang dari mana-mana ya. Artisnya dari mancanegara ada di sana. Betul. Semuanya pada ngumpul di New York untuk menghibur dan mencari penghasilan. Ya, makanya disebutnya melting pot. Betul. Panji, belakangan kan menarik nih. Pulang ke Indonesia langsung disajikan tragedi Miftah, Gus Miftah. Waduh. Apa yang Panji tangkap dari Gus Miftah ini? Kan seru nih, rame nih. Saya sih
bertanya-tanya kenapa beliau ditunjuk sih? Saya cuma nemu satu alasan sih. Alasannya adalah alasan balas budi aja. Karena seperti kita tahu, Gus Miftah juga aktif mengkampanyekan Pak Prabowo. Bahkan klip beliau mengkampanyekan Pak Prabowo juga banyak. Sebenarnya kan gini, kalau karena kebetulan saya stand up comedian, saya sering ditanya, emang benar yang Gus Miftah lakukan itu bercanda? Saya bilang secara objektif, saya harus akuin memang kelihatannya konteksnya adalah konteks bercanda. Cuman kan kita mesti tahu yang ngomong ini siapa. Beliau kan pemuka agama. Ini dan acara utusan apa? Khusus presiden. Betul. Labelnya. Ini juga acara apa? Jadi kan konteks dari kesemuanya kan mesti kita sadari gitu. Ya memang beliau bercanda bahwa kita nggak sepakat itu adalah sesuatu yang lucu. Memang humor beda-beda. Cuma masalahnya apakah pantas? Apakah kan itu pantas? sebenarnya. Jadi humor itu harus ada kepantasan juga. Menurut saya iya. Nah, stand up comedian yang baik itu tidak bisa nabrak panggung. Dia mesti lihat panggungnya seperti apa dan menyesuaikan materinya. Nah, ini adalah keilmuan komedi, sesuatu yang Gus Miftah tampaknya tidak miliki karena memang bukan pelawak, sehingga dia tabrakin bercandaan seperti itu di situasi yang tidak tepat. Baiklah, Panji kan ketika pulang ke Indonesia banyak juga orang yang bicaranya kayak Panji lah bicaranya. Komedinya kan banyak komedi tentang politik. Sebetulnya yang ingin disampaikan guyonannya, lucuannya, atau ada pesan tertentu di dalamnya. Buat saya utamanya adalah lucunya, Prof. Lucunya? Iya. Saya selalu bilang jangan mencari kebenaran pada pelawak. Bukan tugas kami untuk mengungkap kebenaran. Bukan tugas kami untuk menegakkan hukum. Atau membawa moral. Tugas kami bikin orang ketawa. Itu yang harusnya dijunjung tinggi gitu. Kebetulan saya memang senangnya mengamati dunia sosial politik. Komedian kan hanya bisa ngomongin apa yang dia pahami dan dia alami aja. Karena saya senangnya ngebahas sosial politik, ya akhirnya itu tercitra dalam materi stand up saya. Tapi tidak ada niat untuk kemudian membangun bangsa ini jadi lebih baik. Bukan itu tugas saya. Saya cuma ngeliat sesuatu, buat saya lucu, saya potret, saya hadirkan kepada masyarakat. Bahwa itu ternyata ada manfaatnya untuk mereka, bahwa itu jadi informasi baru, ya udah bagus aja. Tapi kan ada values di situ kan. Tidak membicarakan sesuatu yang kira-kira justru akan merusak society dan sebagainya kan. Ada values kan. Ada nilai-nilai yang dipegang kan. Setidaknya minimalnya patokan saya adalah saya tidak berbohong. Tidak berbohong. Beda dengan majas hiperbola ya, Prof. Kan ada majas hiperbola. Majas itu kan rumit ya, karena kita ngomong tidak seperti semestinya, tidak seperti yang sebenarnya. Kan kayak sarkasme atau peorasi atau personifikasi atau hiperbola itu kan majas. Kadang-kadang dipersepsikan sebagai bohong, padahal enggak. Saya sih pegangannya asal tidak berbohong dan yang paling penting adalah asal siap mempertanggungjawabkan. Artinya ketika saya ngomong dan ada yang tersinggung, saya bersedia kok untuk dialog bareng. Mungkin kemudian, iya sering sekali. Kebetulan saya cukup lumayan sering dapat somasi saya. Somasi kan sebuah surat yang mengatakan saya pengen ketemu sama kamu. Apa sih maksudnya kemarin gitu. Nah saya selalu bersedia untuk datang. Tapi yang ketemu kan bukannya orang ya, tapi pengacara biasanya kalau somasi kan. Kebetulan saya pernah disomasi sama pengacara juga, Prof. Jadi emang satu orang. Cuman buat saya pegangannya itu aja. Saya bertanggung jawab sama apa yang saya katakan. Dan yang kedua saya pastikan apa yang saya katakan tidak bohong. Tidak bohong. Jadi ini bedanya antara rumor sama humor ya. Oh, bagus sekali ya benar. Kalau humor itu begging you to laugh, untuk ketawa. Begging kita untuk ketawa. Tapi kalau rumor begging kita supaya percaya. Oh, ya kan? Ya benar. To believe. Please believe me. Ya kan gitu ya. Iya, walaupun itu rumor gitu ya. Iya. Wah, bagus sekali. Baik, Panji kan juga adalah founder komunitas Stand Up Indo dan Komika.id, betul ya? Iya. Dan Anda kan mengangkat juga topik-topik yang tidak populer begitu ya, bisa menjadi tidak populer dan bisa menjadi musuh dari banyak orang dan akhirnya kayak begitu kan bisa terjadi malah corporate menjauh. Dan banyak kan orang yang pengen diundang perusahaan yang punya duit begitu ya. Tapi Anda memilih jalur kepada publik yang lebih besar, massa yang lebih besar. Sehingga Anda kemudian ketika bikin kegiatan, Anda juga bikin sifatnya adalah independen, kemudian banyak orang datang begitu ya. Kenapa pilih jalur itu? Ya kalau saya sih, kasarnya saya nggak ngerti gimana cara menjadi sesuatu selain jadi diri sendiri, Prof. Emang saya maunya ini, senengnya ini, nggak kuasa gitu. Nggak tertarik bahkan, Prof, untuk melakukan sesuatu yang lain gitu. Dan karena bentuknya kan kesenian ya, Prof. Kesenian kan ekspresi diri. Buat apa kita berkesenian kalau kita nggak menggunakan medium itu untuk ekspresi diri, ekspresi yang lain, ekspresi pura-pura, buat apa gitu. Bukan berkesenian namanya. Nah jadi Prof bilang ada resikonya, mungkin saya rasa ada, tapi sejauh yang saya lakukan, saya udah stand up dari tahun 2010 sampai sekarang, saya nggak pernah
ditinggal sama brand karena Nggak pernah itu. ya? Nggak pernah. Karena saya Malah rasa makin banyak yang datang. lumayan. Kemarin kami bikin acara The Founders di SICC di depan 6.000 hampir 7.000 orang. Sponsornya juga banyak. Dan itu menggambarkan bahwa ya memang mulut saya agak tajam dan mungkin memancing kontroversi, tapi secara umum masyarakat terutama brand merasa bahwa emang nggak ada niat jahat dari yang Panji katakan gitu. Jadi mereka bisa melihat, bisa membedakan ya. Iya. Panji, saya mau nanya yang lebih serius lagi, tapi Silakan, kita Prof. ngopi dulu dong. Oh, dengan senang hati, Prof. Nah, di sini ada kopi yang saya selalu katakan kopinya enak. Oke. Pilihannya dua, kopi inspirasi atau kopi hitam kita di sini. Saya izin kopi hitam, Prof. Kopi hitam. Kecuali kalau Oke. Prof mau. Kalau saya sih nyamannya nemani. kopi Saya hitam. nemani, kopi hitam. Ya. Kopi hitam dua ya. Oke, makasih. Tapi juga ada hal yang menarik. Jadi Anda tadi mengatakan yang penting tidak bohong, Ya, jujur. Ini ya. seperti prinsip seorang ilmuwan. Ya. Ilmuwan itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong, begitu kan? Wow. Makanya kami melakukan metodologi, pencarian dan sebagainya. Mungkin kita salah, tapi bukan karena kita berbohong begitu. Sesuai dengan penangkapan kita, perhitungan kita, dan kita melihat, kita membaca pada saat itu. Oke. Nah, kemudian Anda kan pernah mengingatkan, bahkan mengkritik teman Anda, Marcel, ketika menjadi calon wakil wali kota Tangsel. di Tangsel gitu ya. Tapi itu banyolan yang lucu juga sih sebetulnya. Terima gitu kasih, ya. Prof. Ya, gimana tuh? Sejujurnya saya lakukan itu dalam niat melindungi Marcel. Saya tuh lebih kekhawatir akan apa yang Marcel lakukan. Karena saya juga kenal Marcel, saya tahu kurang lebihnya Marcel lebih ke nggak enak ketika diminta untuk melakukan itu. Nah, jadi waktu Marcel ada di posisi itu, saya tuh mau melindungi Marcel dengan mempertanyakan Gerindra. Sebenarnya kalau orang memperhatikan joke-nya dengan baik, saya kan bukan lagi menyerang Marcel. Saya lagi menyerang Gerindra. Ngasih tahu Gerindra, Marcel ini seperti ini. Yang partai politik itu Anda, kenapa Anda melakukan keputusan ini? Itu aja, Prof. Tidak ada niat jahat dari apa yang saya coba untuk lakukan. Nggak ada mens rea-nya istilah hukumnya. Di satu sisi saya menghibur orang, di sisi lain saya berusaha untuk melindungi sahabat sendiri. Jadi niatnya memang adalah melindungi sahabat. Terus responsnya Marcel gimana setelah itu? Dan akhirnya dia kocar-kacir juga kan, memang nggak masuk kan akhirnya kan? Memang akhirnya dia bukan dia yang mundur ya, calonnya yang mundur. Calonnya yang mundur, Iya, ya. dia ikut ke bawah. Konon sempat mau dimajuin sama orang lain, Prof. Katanya mau dipasangin sama orang ini, tapi orang yang mau dipasangin nggak mau. Jadi Marcel juga nggak punya posisi apa-apa, akhirnya jadi mundur. Tapi saya percaya Marcel ketika kembali berkomedi mah dia selalu punya tempat. Itu orang lucu banget, Prof. One of the powerhouse of Indonesia. Comedy wise, one of the powerhouse. Jadi saya nggak khawatir lah sama Marcel. Jadi satu ketika kita undang juga ke sini ya, Marcel ya. Saya rasa Profesor akan kaget dengan kelucuan Marcel. Dengan kelucuannya Lucu Marcel. sekali dia. Ini bener ya? Iya, iya. Bener ya? Iya, saya secara komedi ini orang mengagumkan. Dia sendiri tidak kecil hati ketika itu terjadi. Enggak, dalam proses itu semua kami WhatsAppan kok. Oh gitu? Iya. Banyak orang nggak tahu itu, tapi kan masih WhatsAppan. Ini kopinya udah datang. Ya, izin. Ya, kita ambil dulu Ya, ya. siap, Prof. Ya. Wah, harumnya sudah terasa kan? Betul. Harumnya terasa. Makasih ya. Tadi kita bicara juga mens rea. Ya. Dan itu adalah judul tur Ya. Anda kan? Ya. Tema yang dibawakan dalam tur. Berapa kota nanti ini? 11 kota. Oh, 11 Jadi, kota. iya. Ini kan pertunjukan ke-10, Prof. Jadi ada serba 10-nya. Jadi akan ke 10 kota nasional sebelum ditutup di Jakarta di depan 10.000 penonton. Sebenarnya mens rea itu didesain untuk edukasi politik kepada masyarakat dalam bentuk pertunjukan stand up. Ya. Dan di dalamnya saya mengutip ucapan Prof waktu kita lagi ngobrol soal postur kabinet yang gemuk. Yang skakmat itu. Betul, waktu kita skakmat. Salah satu episode favorit saya dan banyak penonton. Makasih. Iya, Makasih. dengan senang Panji, hati, Prof. ya. Mens rea, niat jahat. Ya. Seringkali niat jahat tidak kelihatan. Tapi kok sekarang kita jadi sering melihat ya, ini niat jahat, ada kepolosan, ada kebodohan, atau ada apa ya? Apa yang terjadi sih sebetulnya? Sampai kemudian Anda angkat ini namanya mens rea. Kan sekarang banyak sekali kasus-kasus ini. Dan orang-orang yang melakukan kita anggap kejahatan ketika tampil juga senyum-senyum aja tuh. Ya. Ya kan? Ya, Prof. Ini agak panjang penjelasan, izin Prof ya. Izin ya. Ini Ya, soalnya rada emosional nih Prof nih saya ke pembahasan. Versi pendeknya lah. Versi saya coba buat sependek mungkin, Ya, tapi ini gimana, seperti ini, gimana? Prof. Ya, ya. Belakangan ini saya perhatikan, politisi sering melakukan tindak tanduk Ya. dengan argumen kan tidak salah. Kan tidak salah. Kan Yes. tidak salah. Yes. Salah saya di mana? Ya. Gitu kan? Memang mungkin dia benar, tapi kan pertanyaannya adalah apakah itu baik untuk dilakukan? Secara hukum tidak melanggar Iya, barangkali, tapi ya. secara moral, secara etika, emang yang kayak gitu baik. Makanya kan di bahasa Indonesia kan ada istilah baik dan benar. Dari SD kita mendengar istilah tersebut. Kenapa?
Karena ini dua hal yang berbeda. Nah makanya judulnya mens rea, karena kan kita mesti lihat kan, untuk yang belum paham, mens rea itu kan artinya niat jahat. Di persidangan tuh ketika ada orang yang sedang berkasus, salah satu yang kita mesti tanya adalah, tapi ada mens rea-nya nggak? Ada niat jahatnya nggak? Mungkin merugikan, tapi ada niat jahatnya atau tidak? Nah, seringkali masyarakat perlu diajak untuk ikut berpikir, mungkin emang tidak melanggar aturan apa-apa, mungkin dia tidak salah, tapi niatnya apa di balik itu? Jangan-jangan bukan niat yang baik, jangan-jangan jahat. Nah, ini sesuatu yang saya coba pengen angkat di pertunjukan saya, makanya pembahasannya 100% politik, Prof. Ya. Kalau kita bicara niat jahat, itu sekarang bermunculan kasus-kasus yang satu persatu dan akhirnya kemudian masyarakat yang gempur. Iya betul. Ya kan? Karena masyarakat haus dengan keadilan. Iya betul. Ya kan? Iya. Nah, jadi masyarakat gempur dan memang ini tergantung algoritmanya juga sih. Iya. Ya. Iya. Masyarakat mengempur dan akhirnya kemudian terbukalah topeng-topeng orang tertentu atau bisa jadi juga orang baik juga bisa kena itu. Iya. Sebaliknya kan bisa Betul, terjadi kan. Jadi kita hidup juga apa kata orang hari ini kan. Betul. Ya. Saya rasa masyarakat itu ada, istilahnya ada boiling point-nya juga nih, Prof. Karena kelalaian dan ya kesemena-menaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, masyarakat juga jadi bukan apatis ya, tapi malah justru pengen ngambil tindakan langsung. Kita bersyukur kalau tindakan langsung yang dilakukan masyarakat itu ngambilnya masih ranah intelektual. Yang khawatir kan kalau main hakim sendiri, Prof. Betul. Nggak percaya sama hukum. Nggak percaya sama hukum, bergerak sendiri-sendiri. Betul. Ya. Itulah kenapa semakin penting kepolisian untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Karena kalau misalnya polisi tidak dipercaya atau aparat hukum tidak dipercaya, negara ini akan chaos, dan itu yang sangat dikhawatirkan. Nah, masyarakat hanya geram saja. Mereka sekarang punya akses terhadap berbagai macam informasi sehingga tidak hanya informasi top down yang bisa mereka bisa ngambil informasi lain, bisa ngebandingin. Dan harusnya ini jadi akuntabilitas juga untuk pihak-pihak tertentu yang berwenang gitu. Ya, banyak orang berpikir hukum ini undang-undangnya nggak ada. Bikinlah undang-undang ini, bikin undang-undang ini. Tapi ada yang ngambil untung tuh. Ya, mengambil untung dengan cara ya itu, dengan adanya undang-undang, kesempatan dia pakai untuk meres orang. Kan terjadi kan oknum-oknum menyalahgunakan itu. Jadi kan sering dipikirkan oleh masyarakat, ini bukan soal undang-undangnya, tapi penegakan hukumnya berada di tangan orang-orang yang tepat, penegakan integritasnya begitu. Jadi ini integritas termasuk mens rea kan? Betul, justru itu yang jadi objek yang dicek dan diuji gitu. Integritas orang ini, latar belakang orang ini, jadi faktor penentu apakah benar ada niat jahat dari apa yang dia lakukan. Nah, integritas itu juga yang jadi permasalahan. Makin ke sini politisi-politisi dipertanyakan integritasnya karena apa yang mereka sudah ungkapkan sendiri di depan berlawanan dengan apa yang jadi tindakan mereka belakangan gitu. Nah, ya mau nggak mau ya jadi bahan. Makanya orang suka bilang, oh Panji ini senangnya menjatuhkan politisi. Saya bilang, saya nggak menjatuhkan, orang kepleset sendiri mereka. Mereka sendiri yang melakukan itu. Mereka ngomong apa, melakukan apa. Saya mah cuma nangkep momennya aja. Ya, mereka bilang mulutmu harimaumu, dia kena juga gitu. Iya, dia sendiri yang kena. Gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah Panji kan juga menggunakan referensi atau contoh-contoh dari nama-nama orang terkenal gitu kan. Ya. Dan ada beberapa nama yang sering Anda sebut atau Anda sebut lah gitu ya ke depan. Misalnya nama Pak Luhut. Ya, kenapa Anda sebut Pak Luhut? Kenapa Anda begitu tertegun dan sering menggunakan atau membicarakan soal Pak Luhut? Kalau kita ngomongin relasi kuasa, bagi kita yang ada posisinya di bawah, akan selalu menyenangkan untuk melihat, memperhatikan, dan membahas tindak tanduk orang yang punya relasi kuasa lebih tinggi daripada kita. Pak Luhut tinggi sekali. Kekuatan dan kekuasaannya itu dominan sekali. Mungkin karena posisi beliau sangat strategis sehingga berkaitan dengan banyak sekali isu. Ya gimana nggak saya bahas orang hampir setiap isu yang muncul beliau. Jadi nggak terhindarkan kan. Saya kan pengen ngomongin isu ini dan ini. Dan masyarakat punya referensi yang sama gitu. Betul, masyarakat juga ngelihat kemana-mana ada beliaunya. Ya nggak terhindarkan Prof untuk kita bahas gitu. Bukan karena sentimen, tapi karena pemunculan beliau itu di berbagai macam aspek. Ya. Berarti sama halnya dengan ketika Anda membahas Erick Thohir. Betul, Erick Thohir. Saya sebenarnya udah kenal Pak ET jauh sebelum Pak ET jadi menteri. Dan justru karena faktor kedekatan itulah saya pikir beliau ada dalam jangkauan saya untuk jadi materi stand up. Dan saya tahu, kan Pak ET kan besar di Amerika Serikat juga. Oh iya. Jelas beliau paling familiar dengan stand up komedi. Iyalah. Jadi buat saya,
kayak Bang Sandi, kan mereka satu angkatan tuh, Sandi Uno, Erick Thohir, mereka satu angkatan. Jadi saya malah justru nyaman dengan berkomedi menggunakan Pak Ete sebagai bahan karena saya tahu he can handle it, he can take it. Dan dengan menggunakan tema-tema itu Anda nggak pernah dipersulit untuk show segala macam? Sampai dengan detik ini nggak pernah. Ada ya? Tidak seperti yang orang bayangkan ya. Orang membayangkannya kan pasti sulit nih Panji dapat izin. Enggak tuh. Zaman sudah berubah ya? Iya, lancar-lancar aja. Kalau saya dulu, bahkan ketemu Erick Thohir langsung nonton bioskop bareng, Prof. Saya lagi rame-rame ngebahas dia, beliau duduk di depan saya. Selesai nonton, salaman ngobrol bareng. Terus saya tanya, Bapak ngelihat materi stand up saya nggak? Lihat, aman kan, Pak? Wah, gila, iyalah, namanya juga bercanda gitu. Jadi biasa-biasa aja. Ya. Dan juga saya melihat beberapa stand up komedian itu menggunakan Fadli Zon sebagai bercandaan di depan orang-orang DPR dan kemudian menjadikan politisi DPR itu sebagai bahan guyonan. Mereka sambil dengan getir bertertawakan diri mereka ketawa juga. Fair play sih sebenarnya saya ngelihatnya. Ya ada Fadli Zon, ada Fahri Hamzah, ada Bambang Susatyo, ada tokoh lain. Ramai sekali. Itu memang lomba yang dibuat DPR kan? Dibuat DPR dibuat DPR. Ya syukurlah kalau masyarakat kita masih bisa tertawa kan artinya mereka sehat. Jadi masalah kalau masyarakat kita sangat sensitif bukan? Betul. Ya, melihat nggak sekarang orang banyak kadang-kadang kok sensitif ya begitu aja. Lihat itu nggak sih? Nggak tahu, kebanyakan orang merasa seperti itu. Kata orang zaman sekarang masyarakatnya lebih sensitif. Tapi menurut saya enggak, Prof. Dari dulu juga masyarakat sensitif. Dari dulu? Dari dulu, cuman sekarang sosial media membuat mereka lebih cepat ketemu hal-hal yang bikin mereka tersinggung. Dan lebih cepat juga untuk menunjukkan ketersinggungannya. Padahal sama aja dari dulu orang-orangnya. Jadi dari dulu memang orang sensitif selalu? Kita selalu gampang tersinggung sama yang kita cintai gitu kan lebih. Sama yang kita cintai ya? Betul. Kemudian kita juga lihat, ini kan mens rea ini luas nih. Kalau kita sekarang bicara tentang niat jahat, ini kan bukan hanya masyarakat, bukan hanya koruptor. Tapi juga banyak oknum sekarang ini juga mempunyai niat jahat, gitu kan? Berapa banyak tuh sekarang oknum-oknum itu kita temuin. Saya tadinya berpikir, ini mohon maaf ya, ini aparat penegak hukum kan macam-macam ini perilakunya ya. Tadinya saya berpikir ada di penegak hukum di kejaksaan, terus kemudian polisi, di sektor yang lain, dinas-dinas yang punya wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penangkapan begitu ya, itu banyak sekali. Bahkan akhirnya jadi pemerasan begitu. Apa yang bisa kita sampaikan melalui stand up comedy ini untuk menyampaikan agar masyarakat kita tuh kembali memegang teguh hal-hal seperti ini, nilai-nilai seperti ini. Ini mungkin isu yang jarang sekali didiskusikan, yaitu patron atau orang dan sikap yang perlu ditiru. Karena yang kita harapkan bisa terjadi adalah patron-patron atau contoh-contoh yang lebih ideal dan lebih baik untuk orang-orang lain di Indonesia gitu. Makanya sebaiknya orang yang punya pengaruh itu menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat supaya bisa ditiru. Nah ini yang memang harus diakui jadi permasalahan. Dan ini bukan cuma di ranah masyarakat, di ranah politik juga. Saya kemarin habis ngobrol dengan Mas Ganjar. Ganjar Pranowo di Skakman juga, Prof. Terus saya tanya apa yang kita bisa lakukan kalau mau masyarakatnya lebih baik dalam berpolitik. Terus jawaban dia harus dicontohkan dengan baik. Terus dia bilang tapi permasalahannya bahkan orang-orang yang di atas juga nyontohinnya jelek-jelek. Jadi itu jadi PR. Nah, ya mungkin kita emang learning curve kita rada panjang kalau kita kan masih muda sebagai sebuah bangsa. Ya kita merdeka tahun 45 sih, tapi kan kita baru benar-benar mempraktekkan demokrasi kan pasca Pak Harto turun. Pasca Pak Harto. Kita butuh waktu. Betul. Untuk menjadi stand up comedian itu kan ada perubahan. Ya. Dari mana bahan-bahannya biasanya? Saya banyak dapat dari ngobrol. Dari ngobrol? Iya, Skakmat contohnya yang sama Prof adalah tempat saya belajar. Begitu banyak materi stand up mens rea itu datangnya dari Skakmat. Kebetulan saya juga punya teman-teman di berbagai macam organisasi, lintas profesi. Saya emang senang ngobrol, jadi saya dapat dari situ. Di luar itu rasanya saya mau ngomong baca buku, tapi harus saya akuin buku-buku yang saya baca belakangan ini nggak ada kaitan sama sosial politik, banyak tentang sejarah stand up comedy. Jadi ilmu-ilmu saya dapat dari orang, kemudian konteksnya datang dari baca berita. Saya kebetulan berlangganan media, itu aja agak jarang ya, jarang orang subscribe ke media. Tapi saya berlangganan supaya dapat sumber yang cukup lengkap. Nanti setelah dapat konteksnya, kalau ada yang bingung tuh saya ketemu sama orang, saya tanya. Makanya waktu itu saya undang Profesor ke Skakmat gitu. Jadi saya riset lewat obrolan. Oke. Jadi percakapan itu penting juga ya? Iya. Ada nggak sih seninya di lapangan? Saya tuh kalau perhatikan gini ya, dulu kan saya pernah tuh tur 10 kota gitu ya. Waktu saya masih
umurnya 30-an Yeah. gitu ya, 38 saya baru lulus PhD itu. Saya diingetin itu, hati-hati nih Aceh jangan ngomong sembarangan, di sini masyarakatnya sensitif, masyarakat itu. Ternyata begitu saya maju ke depan, mereka malah yang ngebanyol duluan dan kadang-kadang menurut saya gila, berani bener dia ngomong kayak gitu Yeah, ya. yeah, Berani betul. banget gitu ya. Betul. Dan itu mahasiswi itu dengan teriak dan bercanda lucunya tuh, Yeah. waduh, akhirnya kita lihat, oh ternyata orang tuh akan mudah tertawa kalau tempat duduknya deket, rapet gitu. Pernah panitianya bikin jaraknya jauh-jauh, karena ruangannya besar, terus dibikin ini, tuh orang lamban gitu menularnya. Ada nggak sih gitu-gituan, melihat itu nggak sih? Tempat duduk jaraknya dekat atau yang jauh. Kayaknya kalau deket tuh orang tuh gampang tertular ketawanya gitu, Iya, iya. emosinya. Betul nggak sih? Betul, memang idealnya Ya. pertunjukan stand up comedy itu dilakukan indoor. Idealnya ceilingnya rendah, Aha, biar pantulan ketawanya lebih ngepung. ya. Dan idealnya gelap, hanya ngeliat ke atas, ke arah panggung. Makanya sering pakai follow spot gitu kan, istilahnya man on the moon. Jadi pakai follow spot, sisanya gelap, biar fokus. Karena kan stand up comedy kan verbal ya, Ya. emang harus nyimak kata-katanya. Ya. Kalau terlalu banyak distraksi, orang merhatiin yang lain. Kayak misalnya ibaratnya acaranya outdoor, ada Panji di seberang situ, di atas panggung. Dia nengok kanan dikit, dia bisa kehilangan kata-kata yang membuat dia nggak ngerti konteks. Jadi memang ideal seperti itu. Tapi pada kenyataannya kami tidak selalu manggung di situasi yang ideal. Dibutuhkan kematangan dan pengalaman untuk tetap berhasil membuat orang ketawa dalam situasi yang rumit seperti itu. Jadi stand up comedian sih seharusnya tidak menyalahkan tempat. Gue nggak lucu soalnya begini sih. Gue nggak lucu soalnya begitu sih. Ya ini kan situasinya. Kalau namanya pelawak mah ngelawak di mana aja gitu. Kalau dulu kan tiap daerah tuh beda-beda. Orang Pekanbaru suasananya beda dengan orang di Padang. Ya. Beda dengan orang di Medan. Beda dengan orang di mana gitu. Medan tipe-tipe orangnya tuh lebih serius gitu. Serius, mereka terstruktur gitu ya. Beda dengan orang di Jawa Timur, Surabaya. Kita ngomong nggak lucu, tapi begitu kita kasih audiens ngomong, mereka ngomong tuh bisa, saya bingung, dia lucunya apa ya? Tapi orang ketawa, tergelak. Jadi saya lempar aja, kasih mereka suruh ngomong gitu ya. Jadi kita menikmati. Jadi seminar kita jadi hidup. Kita bisa memberikan materi, tetapi orang tidak ngantuk, tidak tertidur, dan kemudian pulang mereka ingat, mereka bisa menyimpan, terus kemudian mereka kontak kita, mereka beli buku dan lain sebagainya begitu. Itu kan beda tiap kota. Apakah hari ini dengan adanya internet orang menjadi kurang lebih sama? Enggak juga. Sebenarnya secara umum keresahan masyarakat di mana-mana sama. Ada beberapa hal yang mau itu di mau itu di Paris atau di Jakarta atau di Gabon sama, misalnya relationship. Masalah laki dan perempuan tuh sama aja. Jadi kalau kita punya satu premis, premis ini kemungkinan besar akan bekerja dengan baik di mana-mana. Sisanya masalah bahasa aja. Tapi memang benar ada nuansa tersendiri di setiap kota. Ada joke yang kena di Medan tapi nggak kena di Pekanbaru. Kena di Pekanbaru tapi nggak kena di Solo misalnya. Saya tahun 2012 sempat ngobrol sama Pak De Indro. Saya nanya, film Warkop tuh gimana ya? Kok bisa lucu di semua kota di Indonesia, padahal selera humornya beda-beda. Terus dia bilang, sebaiknya kita berhenti untuk berpikir joke per joke, karena mungkin memang beda-beda. Yang jadi pertanyaan adalah, pada akhir film, apakah mereka happy? Apakah filmnya lucu? Gak ada yang mau nonton, adegan ini lucu nggak? Adegan ini lucu nggak? Gak ada yang, bukan itu yang jadi pertanyaan kan? Jadi kata dia, makanya Panji fokusnya pada kolektif pertunjukannya aja. Orang pulang nonton Mensrea lucu nggak? Kalau lucu ya udah, nggak usah nanya kenapa joke ini nggak, kenapa joke, karena itu kan urusannya selera gitu. Iya. Makanya ketika saya melatih joke-joknya, kan semua materi stand up kan harus dites dulu. Saya coba untuk latih di berbagai macam situasi, di berbagai macam kota. Materi stand up yang saya mau bawain di Mensrea ini pernah saya bawain di Jakarta. Di Jakarta ada di Comedy Club, ada di non-bar. Jadi saya nanya, saya punya teman namanya Fuad, dia suka bikin non-bar sepak bola, dia kebetulan fans MU. Saya nanya, ini pertandingan, ada MU kan tanding ntar malam, lu bikin non-bar nggak? Nonton, bikin berapa orang? Ya 30-50, numpang dong ngetes materi stand up. Jadi kan agak berat, beda nih, ini beda bukan banget. Iya, apalagi waktu itu saya pernah manggung di depan fans MU, pas MU kalah lagi Prof, susah banget itu. Susah banget, mana sering lagi kalahnya. Iya, tapi emang sengaja didesain supaya dalam situasi apapun joke ini bekerja. Terus akhirnya gimana? Berhasil? Berhasil juga. Berhasil juga? Saya juga pernah tes di depan orang Indonesia di Brussels, di Berlin. Jadi memang sebisa mungkin
dites di situasi sevariasi mungkin, sehingga secara kolektif siapapun yang nonton pada akhirnya akan bilang, ini pertunjukan lucu nih. Gitu kurang lebihnya. Kalau saya lihat ini adalah juga hal penting sebenarnya buat mendidik anak-anak kita, karena seni peran itu kan penting sekali ya. Orang dalam kehidupan itu kan menjalankan seni peran, dan dia harus mengerti bagaimana orang bereaksi, merespons dan sebagainya. Mungkin kita perlu cari juga apa sih benang merahnya, kan pasti ada titik-titik pembelajaran kan. Misalnya ketika kita bicara, kita harus tahu apa cahayanya gimana tadi tuh, ceilingnya bagaimana ya, dan lain sebagainya. Kan hal tertentu itu perlu juga dipelajari ya. Masyarakat, karena ini seni yang didapatkan melalui satu perjalanan panjang sendiri kan. Betul, untuk mendapatkan itu ya. Betul. Baik, banyak hal sudah kita bicarakan, Panji, tapi barangkali sebelum ditutup saya ingin tahu juga pertunjukan akan mulai dilakukan kapan? Turnya akan mulai kapan? Turnya jalan April sampai dengan Agustus 2025. Ini yang di Indonesia karena dia akan keluar negeri juga. Oh, Prof. Jadi mulainya April? April 2025. Penjualan tiketnya tapi dibukanya 10 Januari 2025 di mensrea.id. Tapi sekali lagi, Prof tidak perlu beli, saya siapkan untuk yang lain yang nonton mungkin beli. 10 Januari di mensrea.id. 10 Januari. Semua info harga tiket, kotanya apa aja, siapa openernya, gedungnya apa, itu ada di situ, mensrea.id. Ya, Prof. Kemudian juga barangkali ada pesan untuk Pak Prabowo, karena Anda pernah merasa optimis dengan Pak Prabowo. Nutupnya ini presiden kita kan, langkah kuda juga nih. Ini kan presiden kita kan. Betul. Presiden kita tentu you like it or you dislike it, dia sudah terpilih atau dipilih oleh rakyat Indonesia. Agree. Ya kan, kita beliau adalah presiden saya. Presiden kita, dan kalau mereka benar tentu kita harus beri aplaus. Tapi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ya kita sampaikan supaya jangan sampai kepemimpinannya makin buruk begitu kan. Bukan seperti orang mau benar mau salah pokoknya gue puji terus gitu kan, nggak begitu ceritanya. Apa sih kira-kira, kalau Anda kan sangat optimis dan tapi juga ada pernah ngomong tuh, ogah Prabowo malas pilih Jokowi. Betul. Ini gaya milih Prabowo. Apa ya waktu itu saya? Ogah gak Prabowo. Ada alasan milih Prabowo, malas milih Jokowi. Ya itu dia kurang lebih. Itu video lama tuh tahun 2019 itu. Oh 2019 masih 2019. Pada saat mereka bertarung dulu ya. Betul. Apa pesan Anda kepada Pak Prabowo? Tentu harapan saya dia juga nonton kan nanti. Iya. Apalagi YouTube Prof kan yang nonton bukan sembarangan. Dia mungkin yang saya mau sampaikan adalah bahwa Pak Prabowo kan punya reputasi sebagai orang yang tegas. Brandnya Prabowo adalah mau melakukan apapun untuk rakyat Indonesia. Karena beliau adalah pejuang, beliau adalah prajurit. Tidak ada orang yang lebih tepat selain prajurit untuk menggambarkan profesi yang melakukan sesuatu itu untuk Republik Indonesia. Nah, dengan julukan macan Asia yang sering sekali disematkan kepada Pak Prabowo, kalau bisa Pak Prabowo ketika menjadi macan Asia, mengaumnya tuh jangan kepada rakyat kecil yang ngobrol di podcast seperti ini. Mengaumnya tuh kepada orang-orang dekatnya Bapak yang tindak tanduknya tuh merugikan Bapak. Mengaumnya kepada orang-orang sekitar Bapak yang minta difasilitasi ini dan itu kepada Bapak. Sejauh ini soalnya yang kelihatan tuh justru sebaliknya. Bapak mengakomodir kebutuhan banyak orang sehingga kabinetnya harus terlalu besar. Ada banyak hal-hal yang membuat Bapak pusing sendiri seperti penunjukan utusan khusus presiden yang tidak ideal. Saya masih yakin Bapak adalah macan Asia. Sekarang arahkan auman kepada orang-orang di dekat Bapak yang kami semua khawatirkan memanfaatkan Bapak. Ya, ini serius, ini bukan komedi lagi. Bukan. Ya, kalau komedi nanti di mensrea. Di mensrea. Mensrea.id. Ya, Pak Prabowo kalau bisa datang. Wah, kalau Pak Prabowo datang mah ribet saya. Protokoler nih, tapi boleh juga sih. Ya baik, terima kasih banyak Panji. Prof, semoga turnya sukses dan juga meniti karir di Amerika Serikat. Amin. Ini adalah long journey, bukan langkah-langkah sesaat, tapi kita harapkan melakukan terobosan-terobosan ya. Amin, maju terus, kita perlu orang-orang yang berani melakukan terobosan. Terima kasih. Dan stay relevant.